Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la yahillu li rajulin an yaqula fulanun sahibus sunnatin hatta ya'lama annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnati fala yuqalu lahu sahibus sunnatin hatta tajtami'a fihi as-sunnatu kulluha. Qala Abdullah ibn Mubarak aslu ithnaini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa'in famin hadhihi al-arba'ati al-ahwa tasha'abat al-ithna wa sab'una hawan al-qadariyatu wal murji'atu wasyi'atu wal khawariju faman qaddama Aba Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliyan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqi illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Wa man qala al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja min al-irja' awwalihi wa akhirih. Wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihad ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj ala as-sultani bis-sayfi wa da'a lahum bis-salahi faqad kharaja min qawli al-khawariji awwalihi wa akhirih. Wa man qala al-maqadiru kulluha min Allah khairuha wa syarruha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qawlil qadariyati awwalihi wa akhirih wa huwa sahibu sunnatin. Taib. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tidak boleh seseorang mengatakan kepada orang lain bahwa si fulan adalah di atas sunnah atau di atas ahli sunnah wal jamaah sehingga dia tahu telah terkumpul padanya hisalus sunnah, sifat-sifat sunnah, dan tidak dikatakan kepadanya bahwa dia adalah sahibus sunnah, pemilik sunnah, sampai betul-betul sunnah ada pada dirinya. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, asal daripada 72 kelompok, maksudnya yang terpecah dari umat Islam ini, yang satu direct masuk surga, yang 72 terpecah, itu berasal dari 4 kelompok. Dari 4 kelompok inilah kemudian bercabang menjadi 72 kelompok. Kemudian beliau menyebutkan pertama Qadariyah, kemudian yang kedua Murji'ah, kemudian yang ketiga Syiah, kemudian yang keempat Khawarij. Maka barang siapa yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar dan Uthman serta Ali atas seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bicara kecuali dengan baik dan mendoakan mereka, maka dia telah keluar dari pemahaman Syiah dari awal sampai akhir. Dan barang siapa yang mengatakan iman itu perkataan dan amal, bertambah dan berkurang,
maka dia telah keluar dari pemahaman Murji'ah dari awal sampai akhir. Dan barang siapa membolehkan salat di belakang imam, baik dia baik ataukah dia buruk, serta jihad bersama para pemimpin, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemerintah dan mendoakan para pemimpin dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari Khawarij dari awal sampai akhir. Dan barang siapa yang mengatakan seluruh takdir itu datang dari Allah, baik takdir yang baik ataukah yang buruk, Allah menyesatkan sekehendaknya dan memberikan hidayah sekehendaknya, maka dia telah keluar dari pemahaman Qadariyah dari awal sampai akhir, dan dia di atas ahli sunnah wal jamaah. Perkataan muallif rahimahullahu taala di sini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin mengatakan bahwa menjadi ahli sunnah wal jamaah itu harus keluar dari cabang-cabang firqah-firqah yang menyempal dari Islam. Jangan sampai seseorang masuk kepada paham Qadariyah, Murji'ah, Syiah dan Khawarij. Sebab 4 paham ini mengeluarkan pelakunya dari ahli sunnah wal jamaah. Nanti saya akan sedikit kisahkan beberapa sejarah munculnya kelompok-kelompok ini, biar sedikit paham. Dan di sini juga mu'alif memberikan contoh beberapa pemahaman vital mereka yang kalau kita mengingkari pemahaman itu, kita telah keluar dari pemahaman itu secara mutlak dari awal sampai akhir. Karena pemahaman-pemahaman yang disebut pengarang inilah yang menjadi seseorang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat pemilik sunnah, orang tidak dikatakan sahibus sunnah, pemilik sunnah di atas ahli sunnah wal jamaah. Maksud sunnah di sini bukan sunnah istilah para fuqaha, bukan. Tapi yang dimaksud sunnah di sini artinya keyakinan yang diyakini oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat para ulama itu banyak mengarang kitab dinamakan sunnah, maksudnya isinya akidah. Seperti umpamanya Usulus Sunnah yang mengarang kitabnya siapa? Imam Ahmad. Isinya semua akidah, tidak ada fikih. Kemudian juga Usulus Sunnah li Imam Ibnu Zamani, Usulus Sunnah li Imam Al-Lalikai, ataupun Sarhus Sunnah li Imam Al-Muzani, atau Sarhus Sunnah yang kita pelajari di sini li Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di situ melekat kalimat sunnah, tapi yang dimaksud sunnah di sini bukan fikih, tetapi maksudnya i'tiqad, keyakinan yang disepakati para sahabat, yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkata Imam Ibnul Mubarak. Siapa Imam Ibnul Mubarak? Kenapa beliau diambil perkataannya oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini? Abdullah ibn Mubarak ini, dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak Al-Maruzi, salah seorang fuqahaul a'lam, ulama besar di zaman para tabi'in. Abdullah ibn Mubarak ini ulama besar di zaman para tabi'in. Orangnya kaya, kaya sekali. Walaupun demikian, Abdullah ibn Mubarak ini walaupun dia kaya tidak menghalangi untuk menjadi ulama besar. Abdullah ibn Mubarak ini. Jadi kisah menarik begini. Ayahnya Al-Mubarak itu Ibnu Al-Waddih namanya, bapaknya itu. Jadi ketika dia masih bujang, belum menikah dengan ibunya Abdullah ibn Mubarak itu, dia orang soleh. Memang bukan seorang ulama, bukan, tapi orang soleh. Jadi pekerjaan dia itu harisan lil bustan. Jadi dia menjadi penjaga kebun delima. Jadi pekerjaannya itu sebagai penjaga kebun delima, dengan upah yang tidak banyak, tetapi orangnya amanah. Jadi suatu ketika majikannya itu datang bersama tamu, ingin jalan-jalan ke kebun milik dia yang dijaga oleh Mubarak ini. Kemudian kata tuannya ini, wahai Mubarak, ambilkan, petikkan 1 delima untuk kami. Maksudnya untuk saya dan tamu saya.
Maka dipetikkanlah satu buah delima itu. Rupanya ketika dikupas kemudian dimakan, kecut pula. Kemudian kata majikannya, kalau begitu ambil yang lainnya. Diambil lagi, kecut lagi. Diambil lagi, kecut lagi, kan itu. Jadi majikannya ini ngomong, ya Mubarak, kau sudah berapa lama bekerja di kebun ini? Di kebun milikku ini. Maka dia mengatakan, aku sudah bekerja sekian bulan dan sekian tahun. Kemudian majikannya mengatakan, bekerja selama itu, engkau tidak bisa membedakan mana delima manis, mana pula delima kecut. Masa tidak paham mana yang manis, mana yang enggak manis itu? Kau main petik saja kan gitu ya. Ketika kata Mubarak di hadapan majikannya, dia mengatakan, demi Allah, selama aku bekerja di sini, jangankan yang ada di tangkalnya, yang ada di tangkainya, yang jatuh pun saya tidak berani mengambil. Jangankan yang ada di tangkainya aku ambil gitu, yang jatuh saja aku tidak berani mengambil dan memakannya. Bagaimana aku bisa membedakan mana delima manis, mana delima yang tidak manis, katanya. Dari sinilah takjub majikannya ini. Kok ada orang yang jujur? Bayangkan, jujur di zaman itu aja masih dibuat takjub tuh. Padahal itu di zaman keemasan kan, di zaman tabi'in loh. Tapi kejujuran itu membuat orang heran. Apalagi di zaman sekarang, kalau ada orang jujur ya luar biasa. Di zaman itu saja luar biasa orang jujur itu. Akhirnya kemudian karena tertarik majikannya, dia mengatakan, wahai Mubarak, singgahlah ke rumahku besok. Akhirnya Mubarak datang ke rumah majikannya. Kemudian mengatakan, wahai Mubarak, sesungguhnya aku punya putri dan sudah siap menikah. Seandainya aku nikahkan dengan seorang laki-laki, baiknya laki-laki itu sifatnya seperti apa? Maka Mubarak mengatakan, ahlul jahiliyati kanu yuzawijuna lil hasabi wal yahud lil mali wan nasara lil jamali wa hadhil ummati lid din. Kata Mubarak, wahai Tuhan, adapun orang-orang jahiliyah menikahkan anak putri mereka itu karena kebangsawanan, karena faktor keturunan. Apakah dia orang besar turunannya ataukah orang yang tidak punya keturunan yang baik. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menikahkan anak-anak mereka karena kekayaan. Kalau tidak kaya, enggak akan anak putri mereka dinikahkan. Adapun orang-orang Nasrani, mereka menikahkan disebabkan karena ketampanan. Kalau nampak ni calonnya tampan, langsung dinikahkan. Adapun umat Islam, wahai Tuhan, mereka menikahkan anak-anak putri mereka karena agama. Itu nasihatnya Mubarak. Karena Nabi SAW mengatakan, fadfar biddati dini taribat yadah. Pilih yang baik agamanya, selamat hidupmu. Akhirnya kata majikannya, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu, aku tidak melihat sifat-sifat yang kau sifatkan kepadaku kecuali ada pada dirimu, katanya. Nikahlah kau dengan anakku, katanya. Kan enak itu ya. Ya, dapat anaknya, dapat pula kebunnya pula. Ya. Akhirnya menikahlah Abdullah ibn Mubarak dengan wanita ini, wanita salihah. Ketika ayahnya meninggal, maka semua kekayaannya jatuh ke tangan istrinya, kan warisannya, dan dikelola oleh Mubarak ini. Maka dari pernikahan keduanya lahirlah seorang ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibnu Mubarak, imamnya para imam. Dia mendapatkan warisan banyak dari bapaknya, kemudian dia kembangkan menjadi tajir, pedagang hebat, handal, sehingga kekayaannya itu hampir sepertiga penduduk Irak. Jadi kalau dia mau bagi-bagi dengan kekayaannya itu cukup untuk sepertiga penduduk Irak. Bahkan dia ulama menggaji ulama. 500 ulama itu digaji sama Abdullah ibn Mubarak. Salah satu yang digaji oleh beliau siapa? Fudail ibnu Iyad. Ulama besar Fudail ibn Iyad. Itu digaji oleh Abdullah ibn Mubarak. Luar biasa gitu ya. Lah Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, yang berjasa besar menjadikan dia menjadi ulama besar adalah Abu Hanifah.
Abu Hanifah itulah guru besarnya Abdullah ibn Mubarak. Walaupun kemudian setelah dia menjadi ulama besar, banyak juga pendapatnya yang menyelisih pendapat gurunya, tetapi Abu Hanifah itu yang mempengaruhi Abdullah ibn Mubarak jadi ulama besar. Ya, dan kita tahu Abu Hanifah ma'ruf, seorang alim ulama pencetus mazhab Hanafi, dan kunyahnya sebagai Ashabu Ra'i karena kecerdasannya, sehingga gelarnya itu dinasabkan kepada kecerdasannya, Imam Ashabur Ra'i, gitu, imam cerdas. Kalau Imam Ahmad itu gelarnya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Imam Syafi'i gelarnya Imam Nasiru Sunnah. Kalau Imam Malik gelarnya Imam Darul Hijrah. Tapi kalau Abu Hanifah gelarnya Imam Ashabur Ra'i, pemilik kecerdasan itu. Karena cerdasnya Abu Hanifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau cerita sejarah Abdullah bin Mubarak banyak ya. Tetapi beliau Abdullah ibn Mubarak ini memang dikenal selain kaya, dia memang dermawan. Dan sedikit sekali orang kaya itu dermawan. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu sangat dicintai baik di masa jahiliyah atau ketika dia sudah masuk Islam oleh orang jahiliyah. Tidak sebagaimana Umar itu dibenci gitu ya. Utsman itu dicintai walaupun sudah masuk Islam dia. Kenapa alasannya? Karena Utsman itu selain daripada kaya punya akhlak yang baik, orangnya dermawan. Orang kaya kalau dermawan itu suka orang, tapi kalau orang kaya pelit, dicaci maki orang tuh. Dasar pelit gitu ya kan. Tapi kalau orang kaya dermawan, orang senang ya. Mau nyalonkan apa saja jadi dia, tidak perlu kampanye. Ya, orang kaya yang nggak pelit itu ya. Lah salah satunya adalah yang menarik dari kisahnya Abdullah ibn Mubarak ini. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini kalau dia kan dia di Irak tinggalnya. Jadi kalau mau haji itu maka dia akan iklankan kepada kawan-kawannya, siapa yang mau haji dengan aku? Wow, maka banyak orang-orang yang ingin haji, bahkan menunggu-nunggu kapan Abdullah ibn Mubarak haji, maka ingin ikut travelnya gitu bahasa kita ya. Padahal dia tidak punya travel tuh. Tapi maksudnya ngajak karena kenapa coba? Jadi Abdullah ibn Mubarak itu hanya minta uang pokok saja. Umpamanya perjalanan dari Irak ke Mekah berapa duitnya? Ya, uang perjalanan saja, uang ongkosnya saja. Kalau sekarang itu mungkin tiket pesawatnya saja berapa lagi itu. Nanti diambil itu. Setelah diambil dimasukkan ke kotak dikunci. Jadi sepanjang perjalanan itu Abdullah ibn Mubarak hanya minta syarat. Minta syarat. Syaratnya satu, kalau kalian ingin safar bersama aku katanya, maka tiket balik aku yang ngongkos. Yang kedua, selama perjalanan aku yang akan menjadi pelayan kalian. Kalau siap oke. Kalau enggak jangan ikut. Akhirnya kemudian ya orang senang lah, tiket balik dia yang kasih kan itu ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak jadi pelayan mereka. Jadi sepanjang jalan itu dari Irak sampai ke Mekah itu yang melayani mereka itu Abdullah bin Mubarak, yang masak, yang apa, pakai duit dia, pakai gandum dia, pakai dana dia semuanya. Sampai pulang pun begitu. Gimana orang nggak senang kayak gitu, ikhwan? Saya mau ikut Ustaz Abu Merol umroh katanya. Kenapa? Diongkosi itu. Apa nggak mau ikut semua antum kan itu? Apa nggak bankrupt travel di sini itu? Dari sini ma'asyiral muslimin, itu salah satu memang Abdullah ibn Mubarak ini orangnya memang sangat dermawan sekali. Dan dia juga memiliki ketegasan dalam sunnah. Makanya dia imam ahli sunnah. Dan banyak ucapannya dinukil para ulama. Salah satunya oleh Abdullah di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menukil perkataan Abdullah ibn Mubarak di sini. Kata Abdullah ibn Mubarak, dia mengatakan bahwa asal perpecahan 72 kelompok itu, kan Rasul mengatakan sataftariku hadhil ummah, umatku akan berpecah. Maknanya kalimat umatku ini bukan kafir, tidak, karena masih diakui umat Nabi ya. Karena umat itu kan ada dua ya, ada umat ad-da'wah, ada umat al-istijabah. Kalau umat dakwah itu ya orang kafir, mukmin kafir masuklah di umat dakwah itu. Tapi kalau umat istijabah itu memang umat yang sudah masuk Islam. Lah yang dimaksud perpecahan di sini adalah di tubuh umat Islam.
Mereka tidak kafir, walaupun mereka berpecah menjadi 72 kelompok. Yang satu direct itu masuk surga, yang 72-nya itu terancam neraka, gitu maksudnya. Lah beliau mengatakan itu asalnya dari 4 kelompok. Baru dari 4 kelompok ini berkembang menjadi 72. Dan 72 pun masih berkembang juga kan. Artinya Rasul tidak membatasi dengan 73, artinya sampai di 73 aja perpecahan, tidak. Ya, karena buktinya juga Syiah sendiri terpecah banyak, Khawarij sendiri terpecah banyak itu. Artinya sumbernya, biangnya perpecahan itu dari 4 kelompok ini. Siapa mereka? Yang pertama tentu yang paling tua adalah Khawarij. Ini yang pertama yang muncul. Karena orang Khawarij ini sudah muncul ideologinya di masa Nabi. Nabi masih hidup sudah muncul tuh ideologinya. Kapan itu? Ketika terjadi perang Hunain. Jadi tidak ada peperangan Rasul yang mendapatkan harta rampasan paling banyak kecuali di perang Hunain. Banyak sekali harta rampasan yang didapat Nabi SAW dan para sahabat itu. Masalahnya Nabi SAW ketika itu ingin melembutkan para pembesar-pembesar Mekah yang baru masuk Islam. Sekelas Abi Sufyan itu kan baru masuk Islam. Dia ingin melembutkan hatinya. Dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam itu ingin dilembutkan hatinya, sehingga oleh Nabi SAW diberikan bagian ghanimah yang besar kepada mereka. Abi Sufyan dikasih 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta. Akhirnya habis. Harta ghanimah itu hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah, dan penduduk Madinah tidak dapat. Dari sinilah kemudian menyulut kecemburuan. Kok kami yang perang gitu ya, yang berdarah-darah, kok mereka yang dapat harta? Sehingga cemburulah orang-orang Ansor ini. Makanya mengutus pemimpin mereka Sa'd bin Ubadah untuk menanyakan kepada Rasul, kenapa Rasul membagi seperti itu? Tapi Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada orang-orang Ansor, dan ingat Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian orang-orang Ansor mengatakan dulu engkau Muhammad terusir, kemudian kami yang melindungi, maka aku benarkan kata-kata kalian. Dulu engkau Muhammad fakir, sekarang kami berikan kekayaan, tidak salah ucapan kalian itu. Tetapi Nabi SAW juga mengatakan, dulu kalian tersesat, aku yang kasih hidayah. Ya. Dulu kalian tidak sekaya ini, jalan dakwahku yang menjadikan kalian kaya. Dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul memberikan pilihan, sekarang saya kasih pilihan kepada kalian. Ini orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin pulang bawa unta, bawa kambing, bawa sapi. Sementara kalian pulang bawa aku. Kira-kira milih yang mana? Ya, jadi Rasul mengatakan, kalian pulang bawa aku. Sementara orang-orang Muhajirin itu mereka pulang bawa kambing, bawa sapi, bawa unta. Milih mana? Kan itu ya. Ya tentu orang-orang Ansor mengatakan yang memilih Nabi lah, daripada pulang sama kambing, bagus sama Nabi kan begitu ya. Akhirnya kemudian orang-orang Ansor baru sadar bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling adil dalam pembagian. Masalahnya di situ ada orang namanya Zuhair At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya, Dzul Khuwaisirah itu ada dua ya. Dzul Khuwaisirah Yamani, orang Yaman yang kencing di masjid. Itu Dzul Khuwaisirah juga namanya tuh. Ketika masuk ke masjid, kencing pula di masjid. Sahabat marahlah. Ya, kok masjid kok dikencingi gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan marah-marah kepada orang itu. Tinggalkan dia, aku yang menghadapi. Kemudian sahabat pergi. Rasul membiarkan Dzul Khuwaisirah Al-Yamani ini kencing di masjid. Setelah kencing baru Nabi SAW menasihati dia. Lah Dzul Khuwaisirah ini adalah Yamani. Ini bukan masuk dalam cerita kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah Dzul Khuwaisirah yang namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Nama aslinya itu Khurqus ibnu Zuhair At-Tamimi, atau kunyahnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Orangnya botak, datang kepada Nabi SAW dengan lantang dan lancang. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil. Muhammad, adil lah kau kalau bagi itu. Masa kayak gini baginya katanya. Maka Nabi SAW emosi lah, dikatakan tidak adil kan.
Maka Nabi bangkit dan mengatakan, "Hei Dzul Khuwaisirah, illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dari aku, kata Rasul. Maka Dzul Khuwaisirah kemudian pergi begitu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, "Min di hadzal rajul," nanti dari pundak orang ini, kata Rasul, akan muncul orang-orang yang semisal dia, di mana solat mereka merasa lebih hebat dibandingkan solat kalian, baca Quran mereka lebih hebat dibandingkan baca Quran kalian, tapi mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan, mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Dan kalau engkau dapati orang-orang yang semisal ini, perangi, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Ya. Artinya bahwa ideologi Khawarij itu sudah ada tuh di zaman Nabi, tapi kan belum melembaga. Tapi Rasul sudah mengisyaratkan bahwa dari Dzul Khuwaisirah ini akan muncul orang-orang yang semacam itu. Karena dari sikap Dzul Khuwaisirah yang berani lancang kepada Rasul dan mengatakan, "Hei Muhammad, adilah." Nanti di antara sifat dan ciri Khawarij itu apa? Menentang pemerintah. Kan Rasul kan pemerintah di sini. Rasul itu pemerintahnya kan. Dzul Khuwaisirah menentang pemerintah, menentang Nabi. Kemudian yang kedua, at-ta'nu bis-salihin, mencela orang saleh. Dan tidak ada manusia yang lebih saleh daripada Nabi, dicela pula Nabi SAW. Maka di antara sifat Khawarij nanti adalah mencela para ulama. Selain daripada mencela pemerintah, juga mencela para ulama tuh. Dan mereka su'ul adab dengan para ulama. Dan mereka selalu kemudian menyesat-nyesatkan para penguasa, seperti kelakuan Dzul Khuwaisirah ini. Baru melembaganya Khawarij itu di zaman siapa? Di zaman Ali. Baru melembaga Khawarij itu di zaman Ali. Yang sebelumnya sudah ada terjadi pemberontakan di zaman Utsman sampai terbunuhnya Utsman kan. Kemudian Utsman terbunuh, kaum muslimin pecah. Ada kubu Muawiyah, ada kubu Ali, dan berakhir dengan peperangan antara kubu Madinah dengan kubu Syam. Yang perangnya disebut dengan perang Siffin. Yang dimulai dengan perang Jamal, kemudian setelah itu perang Siffin gitu ya, baru terakhir perang Nahrawan gitu. Itu susunan perangnya di situ. Tapi intinya bahwa dari kelompok Khawarij inilah kemudian bercabang berbagai macam firqah-firqah di bawahnya. Ini satu firqah Khawarij. Yang kedua, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, Syiah. Kelompok yang kedua adalah Syiah, atau dikenal dengan Rafidhah. Syiah ini adalah kelompok kedua yang muncul setelah Khawarij, yang mengasasnya seorang Yahudi namanya Abdullah ibnu Saba al-Himyari as-San'ani al-Yamani. Jadi namanya Abdullah ibn Saba, orangnya berasal dari Himyar, Himyar Son'a, dan Son'a itu di Yaman, dan dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia datang kepada Utsman ibn Affan, pura-pura masuk Islam di akhir-akhir khilafah Utsman. Dia masuk Islam, sehingga dia membawa pemahaman Yahudi masuk ke dalam Islam tuh. Mulailah kemudian dia mengorek-ngorek soal politiknya Utsman. Tetapi orang-orang Hijaz, khususnya Mekah dan Madinah, tidak terpengaruh karena mereka tahu siapa Utsman. Bagaimana Rasul memuji Utsman, bagaimana keutamaan Utsman yang pernah membeli sorga 2 kali kepada Nabi SAW. Orang-orang Madinah paham dengan Utsman, tidak berani mencela Utsman. Lah karena tidak bisa dipengaruhi orang Madinah dan Mekah, makanya Abdullah ibn Saba kemudian pergi ke mana? Ke Mesir. Sehingga orang-orang yang bukan para sahabat, anak-anak yang enggak tahu menahu, anak-anak muda itu terpengaruh dengan pemahaman Abdullah ibn Saba. Kemudian dari Mesir beralih ke Kufah, dipengaruhi juga di Kufah. Dari Kufah beralih ke Basrah. Akhirnya beberapa tempat berhasil dipengaruhi Abdullah ibn Saba ini. Kemudian terjadilah satu gerakan pemberontakan. Maka Abdullah ibn Saba berhasil membawa 5.000 anak muda dari berbagai macam daerah tumplak ke Madinah di musim haji. Kenapa memilih musim haji? Karena Madinah kosong musim haji, pasukan lagi haji. Ya, sehingga memungkinkan untuk mengepung istana. Dan ketika itu Utsman usianya sudah 83 tahun, sudah tua. Ya. Singkat cerita, akhirnya kemudian terjadilah pembunuhan Utsman di sini kan. Dengan cerita yang panjang lah. Intinya kemudian yang 5.000 anak-anak muda yang digerakkan oleh Abdullah ibn Saba ini berakhir dengan pembantaian Utsman secara sadis. Pembantaian Utsman secara sadis.
Lah ketika itu khilafah jatuh kepada Ali radhiyallahu anhu. Mulailah Abdullah ibn Saba memainkan cikal bakal kelompok Syiah ini. Dia kemudian datang kepada Ali dan menuhankan Ali. Coba bayangkan, dia mempengaruhi beberapa orang bahwa Ali itu adalah Tuhan, dia bukan orang. Jadi mereka mengatakan, ya Ali antal ilah, katanya, engkau ini Tuhan, katanya. Ali marahlah. Akhirnya kemudian Ali memerintahkan untuk membuat parit api, dibakar. Kemudian orang-orangnya Abdullah ibn Saba ditangkap dan dihadapkan ke dalam api itu. Kata Ali, mau tobat kalian atau kalian masuk ke dalam api, katanya. Cabut kata-kata kalian yang mengatakan saya Tuhan, atau kalian kulempar ke dalam api. Maka kemudian terpecahlah manusia jadi tiga kelompok di sini. Yang satu kelompok melemparkan dirinya ke dalam api, makin yakin Ali Tuhan, sehingga dia melemparkan dirinya ke dalam api. Kenapa yakin bahwa Ali Tuhan? Karena Nabi pernah mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Karena Ali mengadab kita dengan api, oh betul berarti Ali itu Tuhan, katanya. Kita masuk aja ke api, katanya. Matilah tuh. Ini kelompok pertama nih. Makin yakin Ali Tuhan kan, bego tuh kelompok pertama ini. Kemudian kelompok yang kedua taubat dan mengatakan, ya selama engkau mengatakan kau Tuhan, ya kami katakan tidak Tuhan, selesai. Ini taubat nih kelompok kedua. Kelompok yang ketiga ini takiyah. Makanya nanti di antara akidah orang Syiah itu salah satu yang mencolok adalah takiyah. Takiyah itu berpura-pura. Iya, karena kelompok yang ketiga ini pura-pura taubat padahal tidak taubat. Itu disebut takiyah namanya. Berpura-pura. Orang Syiah itu suka pura-pura dia. Kalau depan ahli sunnah, kami seperti kalian. Tapi kalau jauh dari sunnah, diserangnya kita. Ya. Makanya lihat di Iran itu, mana ada satu masjid ahli sunnah tegak, nggak ada, dirobohkan. Nggak ada. Karena mereka benci dengan ahli sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian, setelah kemudian orang-orang Syiah ini, setelah peristiwa itu, maka yang tobat, pura-pura tobat itu, mereka tidak punya gerakan lagi. Tidak ada gerakan di situ. Sehingga Syiah itu berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij itu kan gerakannya terang-terangan tuh. Kalau Syiah ini gerakannya senyap. Jadi individu-individu saja di zaman itu. Sampai kemudian Ali radhiyallahu an terbunuh. Kemudian diganti putranya Hasan ibnu Ali, kemudian diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sampai akhirnya Hasan meninggal, kemudian Husain diminta untuk datang ke Kufah, melakukan pemberontakan kepada Yazid ibn Muawiyah. Disitulah muncul Syiah, gerakan Syiah yang kedua, orang-orang yang menyurati Husain itu. Tapi ingat sekali lagi, gerakan Syiah ini yang pertama muncul bukan gerakan pemahaman sesat, tidak. Hanya gerakan politik saja, mendukung keluarga Ali, itu saja. Tidak ada masjid Syiah, masjid Sunnah, tidak ada. Ya. Pemahaman ini nikah mut'ah belum ada kan itu. Ini murni secara akidah sama, cuman mereka bergerak secara politik saja, mendukung keluarga Ali, gitu saja. Sampai kemudian ketika rupanya Husain dibohongi, kemudian malah kemudian dibantai di Karbala, gitu ya. Kemudian mereka menyesal. Makanya ketika kemudian Yazid meninggal, kemudian jatuh kepada tangan anaknya Muawiyah ibn Yazid. Muawiyah ibn Yazid pula tidak suka dengan kekuasaan. Dia tidak mau meneruskan kekuasaan ayahnya Yazid bin Muawiyah, sehingga dia mengatakan, saya tidak bisa berkuasa, terserah di antara kalian, pilihlah sesuai dengan kalian. Lah dari sinilah, dari kota Madinah muncul Abdullah ibn Zubair memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Subhanallah, semua kaum muslimin membaiat dia. Abdullah ibn Zubair itu walaupun bertahan hanya 7 tahun, kemudian diserang oleh Abdul Malik ibn Marwan dan dibantai, dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf, tapi sah menjadi khalifah karena dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Lah kemudian di zaman ketika politik tidak stabil inilah, di sini muncul gerakan Syiah yang ketiga yang disebut dengan Ghazwatut Taibin, pasukan yang tobat. Jadi mereka tobat karena ketika mengundang Husain ke Kufah, Husain malah terbunuh. Jadi orang-orang ini menyesal, ingin balas dendam. Makanya kemudian
pasukan yang disebut dengan Taibin ini membantai siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Tapi kemudian pemimpinnya belakang-belakangnya ngaku nabi, namanya Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Ya, dia ngaku nabi itu pemimpinnya. Makanya oleh adiknya saudara Abdullah ibn Zubair disuruh dibunuh karena dia ngaku nabi. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya kemudian Syiah itu berkembang menjadi sebuah pemahaman itu belakangan-belakangan. Setelah kemudian berlalunya Daulah Umayyah tumbang, kemudian Daulah Abbasiyah naik, kemudian tumbang Daulah Utsmaniyah, baru banyak orang barat masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka belajar bahasa Arab, banyak kitab-kitab dari luar diterjemahkan ke bahasa Arab. Lah mulailah di sini tiba-tiba Syiah berubah dari gerakan politik menjadi gerakan pemahaman sesat. Dan sampai hari ini, ya, yang dipelopori oleh Syiah Isna Asyariyah, namanya Syiah Imamiyah, yang memiliki 12 imam itu. Diawali dengan Ali, kemudian Hasan, Husain, sampai yang terakhir Muhammad Hasan Al-Ashqari, yang konon sembunyi di gua di Irak Sirdab sana, yang akan keluar di akhir zaman sebagai Al-Mahdinya orang Syiah. Itu kan hayalan mereka saja, ya kan? Taib, ini kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, ini disebut Al-Qadariyah. Kapan munculnya kelompok Qadariyah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kelompok Qadariyah ini sebenarnya sudah ada di zaman para sahabat, di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Dijelaskan, udah isya belum? Belum. Ini suara apa ini? Sila makan? Ada 5 menit lagi? 8 menit lagi? Oke. Ya. Jadi pemahaman Qadariyah ini sudah ada sejak zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Jadi Abdullah ibn Umar suatu ketika kedatangan tamu dari Basrah. Jadi mereka melaporkan bahwa di Basrah itu ada satu majelis yang diketuai oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ada orang namanya Ma'bad Al-Juhani, itu buat majelis di Basrah. Orangnya pandai debat dan berkumpul orang-orang Basrah kepadanya. Lah di situ ada seorang namanya Hamid atau Hammad ibn Abdurrahman datang ke kota Madinah, berjumpa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, melaporkan tentang orang ini yang ada di Basrah ini. Wah, Ibnu Umar di Basrah ada orang namanya Ma'bad Al-Juhani, dia mengatakan al-amru al-unufu, bahwa perkara itu adalah permulaan. Setiap perkara itu adalah permulaan. Maksudnya apa setiap perkara itu permulaan? Maksudnya Allah itu, dia baru mengetahui kalau hamba ini melakukan sesuatu kalau sudah berbuat. Kalau hamba itu tidak berbuat, Allah tidak tahu. Padahal keyakinan ahli sunnah itu, Allah itu maha mengetahui yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Itu keyakinan kita. Tetapi keyakinan orang-orang Qadari mengatakan tidak, Allah itu tidak tahu kecuali yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Yang akan terjadi Allah tidak tahu. Apa yang akan terjadi Allah tidak tahu. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang Qadariyah itu meniadakan ilmu bagi Allah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, debatlah orang-orang Khawarij dengan ilmu. Kalau mereka menetapkan ilmu kepada Allah, tetapkan keislamannya. Tapi kalau mereka mengingkari ilmu bagi Allah, kafirkan mereka. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya gimana coba menolak ilmu bagi Allah dan menasabkan kejahilan bagi Allah? Ini kan kurang ajar. Ya. Tetapi karena mereka memang ahli debat, ya memang seperti itulah. Karena berawal dari ilmu kalam ini bersumber dari orang-orang Qadariyah. Salah satu pemahaman Qadariyah itu adalah perbuatan hamba itu yang menciptakan, bukan Allah tapi kita. Jadi kalau perbuatan baik dari Allah, kalau perbuatan jahat dari iblis katanya. Dan ini otomatis mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Kita katakan yang baik dan yang buruk itu ciptaan Allah, tapi Allah hanya memerintahkan yang baik dan tidak memerintahkan yang buruk.
Tapi semua kan ciptaan Allah. Lah ketika kemudian mereka mengatakan seperti itu, persis sabda Rasul. Di zaman Rasul belum ada Qadariyah, tapi Rasul sudah mengatakan kan, al-qadariyatu majusi hadil ummah, kata Rasul. Nanti akan muncul orang-orang yang menolak takdir dan mereka adalah majusinya umat ini. Kenapa disebut majusinya umat ini? Karena orang majusi itu membagi Tuhan jadi dua. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Kalau Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan. Kalau Tuhan kegelapan, Tuhan keburukan. Seolah-olah orang-orang Qadariyah itu sama dengan orang-orang Majusi. Kalau yang baik datang dari Allah, kalau yang jahat datang dari iblis, kan itu. Apa bedanya? Pada ahli sunnah mengatakan yang baik dan yang buruk dua-duanya datang dari Allah. Cuman Allah yang merintahkan yang baik saja. Tapi Allah tidak merintahkan yang buruk. Lah, kemudian berkembang Qadariyah ini macam-macam gitu. Ya. Anehnya penamaan Qadariyah itu justru menyelisihi keyakinannya gitu. Kalau Khawarij itu kenapa disebut Khawarij? Karena keluar kepada pemerintah gitu ya. Kemudian Murji'ah kenapa disebut Murji'ah? Karena mengakhirkan amal dari iman gitu. Kalau disebut Qadariyah ini justru karena menafikan takdir, disebut Qadariyah gitu ya. Jadi penamaannya aneh sendiri dia. Harusnya kan enggak Qadariyah. Justru penamaan Qadariyah karena menolak takdir disebut Qadariyah gitu. Tapi itulah penamaan para ulama. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir disebut Murji'ah. Murji'ah ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, itu sebenarnya bermula dari pemahaman gurunya Abu Hanifah. Ya, gurunya Abu Hanifah namanya Hammad ibnu Sulaiman. Sebenarnya Hammad ibn Sulaiman ini berguru kepada orang alim namanya Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai ini muridnya para sahabat. Ya. Tapi kenapa kemudian muridnya jadi sesat gitu ya? Nah, bukan menunjukkan bahwa dosa yang ditanggung oleh pencetus akidah Murji'ah ini kemudian dosanya mengalir kepada gurunya Ibrahim An-Nakhai, tidak. Terkadang orang baca Quran saya bisa sesat kan? Apa kita katakan Qurannya sesat kan itu? Dia yang tidak paham dengan Quran makanya sesat. Tetapi Hammad ibn Sulaiman inilah yang kemudian mencetuskan pertama kali munculnya pemahaman ini. Dan sayangnya pemahamannya diambil oleh Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah itu sebagian lama mengatakan Murji'ah fuqaha namanya. Ya, bukan Murji'ah yang sesat jauh, tidak. Nah, kan Murji'ah itu macam-macam ya. Ada namanya Murji'ah fuqaha itu. Dan disebut Murji'ah itu karena mereka mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya melepaskan amal dari iman. Jadi kalau seandainya orang itu bermaksiat tidak mempengaruhi iman. Kalau seandainya orang itu melakukan ketaatan tidak menambah iman, gitu maksudnya. Jadi kalau Anda berzina, minum khamr, berjudi, itu iman tidak akan berkurang, tetap segitu. Atau Anda sholat, Anda puasa, tetap tidak akan bertambah. Padahal iman menurut ahli sunnah itu apa? Yazidu wa yangkus, bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, kan itu. Kalau Murji'ah enggak ya. Dan ini bahaya. Bahayanya di mana? Kalau seandainya amalan itu tidak menjadikan bertambah iman, kalau seandainya maksiat itu tidak menjadi berkurangnya iman, lalu apa bedanya orang fasik dengan orang alim? Orang yang ahli taat dengan ahli maksiat, nggak ada bedanya jadinya kan? Jadi apa yang bisa dibedakan kalau begitu? Makanya pemahaman ini sangat menyimpang. Karena nanti tidak ada perbedaan orang alim dengan orang yang tidak alim, orang jahat dengan orang baik. Makanya disesatkan oleh para ulama, orang-orang Murji'ah itu. Cuman bedanya Khawarij dan Syiah ini ekstrim kanan. Kalau Qadariyah dan juga orang-orang Murji'ah ini justru ekstrim kiri. Persis sabda Rasul, umat ini tersesat dari dua jalan. Pertama, ghulu, melampau, atau yang kedua, al-jafa, meremehkan. Maka ahli sunnah itu tengah-tengah dan Islam juga tengah-tengah. Disitulah yang disebut dengan ummatan wasata, tengah-tengah di antara kelompok yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.